Oh. Biasanya bangun pagi di kamar, sekarang udah di kapal. Apa deh? 91 hari berlayar bersama KRI Bima Suci, tentu saja dalam rangka mengikuti perjalanan Taruna Akademi Angkatan Laut Angkatan 69. Suci. Perjalanan saya dan tim Kompas TV bermula di Kota Pahlawan, Surabaya. 102 taruna yang terdiri dari 92 taruna pria dan 10 taruna wanita dari Akademi Angkatan Laut atau AAL akan memulai Muhibah Duta Bangsa Kartika Jalakrida Angkatan 69. Sebuah tradisi pelayaran yang harus diikuti para taruna yang telah memasuki tingkat ketiga pendidikan. Sebelumnya pelayaran Muhibah Duta Bangsa Kartika Jalakrida menggunakan kapal KRI Dewa Ruci, kapal legendaris yang telah melanglang buana ke seluruh dunia. Namun saat ini kondisi KRI Dewa Ruci sudah tidak seoptimal dulu. Sang legenda itu kini hanya melakukan pelayaran Nusantara sambil mengemban misi pendidikan. Sebagai gantinya sang penerus, KRI Bima Suci hadir untuk mengharumkan nama bangsa, mengenalkan keragaman budaya Indonesia ke khalayak dunia, sekaligus melatih para taruna di kedinasan kapal perang.
layar ini menggunakan KRI Bimasuci, di mana kapal ini merupakan kapal penerus dari kapal legendaris KRI Dewa Ruci. Dan untuk mengetahui bagaimana kesiapannya, saat ini saya sudah bersama dengan Panglima Komando Armada 2, yaitu dengan Laksamana Muda TNI Huta Barat. Selamat sore Pak, apa kabar? Selamat sore, kabar baik. Pak, mungkin boleh jelaskan Pak terkait dengan kesiapan operasi seperti apa? Oke, baik. Kalau kesiapan operasi sebuah kapal biasanya diawali dengan kesiapan personilnya dulu. Kesiapan personil yang mengawaki kapal ini adalah personil-personil yang memang sudah terlatih. Bukan saja terlatih mengawaki kapal itu sendiri, tapi juga terlatih untuk mendidik para taruna. Pak, seperti kita ketahui kan saat ini dunia sudah begitu modern Pak. Ibarat kata perang saja sudah ke hybrid. Mengapa masih menggunakan kapal latih? Apa ada filosofi yang mendasarinya Pak? Baik. Mengapa masih menggunakan kapal latih, kapal bentuk kapal layar seperti ini? Sebenarnya bukan hanya negara Indonesia saja, bahkan negara yang sudah maju sekalipun, negara-negara seperti Amerika itu masih menggunakan kapal layar. Mengapa demikian? Karena sebenarnya dasar dari ilmu pelayaran itu ada di kapal layar seperti ini. Jadi kalau kita misalnya kembali ke teknologi digital saat ini, orang digital ada biner, ada matematik, pelajaran matematik itulah ada di sini. Orang tidak akan mengenal digital kalau tidak mengenal biner, orang tidak akan mengenal biner kalau matematik dan seterusnya. Kurang lebih seperti itu. Jadi peralatan-peralatan yang digunakan di sini juga masih menggunakan peralatan-peralatan yang sangat dasar seperti bagaimana bernavigasi, bagaimana menentukan posisi, bagaimana lego jangkar, bagaimana menentukan kecepatan kapal, bagaimana menentukan kecepatan angin, bagaimana mengubah haluan. Ini semua masih sangat dasar. Dan di balik itu, hal ini akan menimbulkan jiwa bagi tarunanya, menimbulkan jiwa yang tangguh. Karena seperti kita ketahui, analoginya seperti ini, kalau kita naik mobil hanya menekan gas akan jalan. Kalau naik sepeda maka banyak sekali unsur di tubuh itu yang akan menjadi lebih sehat dibandingkan sebuah mobil. Kurang lebih seperti itu. Mental kuat memang harus dimiliki para taruna. Pelayaran samudra tentu tak dapat ditebak. Perubahan cuaca dan ombak jadi tantangan. Belum lagi tugas-tugas yang harus mereka jalani dan selesaikan. Jangan lupa, pelayaran adalah bagian dari pendidikan para taruna. Nilai akademis tetap jadi pertaruhan. Estimasi waktu keberangkatan telah ditetapkan. Tak boleh ada yang luput, apalagi sampai terlambat. Masuk pintunya situ, balik lagi ke pintu bawah. Pelan-pelan. Selama pelayaran, para taruna telah dibagi ke dalam beberapa kelompok. Masing-masing kelompok tentu harus saling bekerja sama dan menjaga disiplin, termasuk disiplin waktu. Nyari apa, Pak? Enggak. Itu keluar. Udah cepet, keluar lagi, cepat. Coba. Ya pokoknya turun dulu semua itu, satu koridor itu. Kanan kiri 15. Masuk pintunya situ, balik lagi turun lagi ke bawah. Estimasi waktu keberangkatan telah ditetapkan. Tak boleh ada yang luput, apalagi sampai terlambat.
Batu kanan. Batu kanan. Sementara itu di dermaga, keluarga Taruna satu persatu mulai tiba. Mereka ingin menyaksikan keberangkatan Bima Suci. Salah satunya pasangan suami istri Purwono dan Lilik Rodia. Hari ini, sang anak, Naufal Alfaris, jadi salah satu taruna Angkatan Laut yang berangkat mengemban misi Muhibah Duta Bangsa bersama KRI Bima Suci. Sebelumnya tak terbesit di pikiran Purwono kalau sang anak kelak bisa bergabung menjadi taruna Akademi Angkatan Laut. Sehari-hari, Purwono bekerja sebagai tukang kebun di beberapa perumahan di Surabaya. Sementara sang istri bekerja menjaga pom mini yang ada di samping jalan raya dekat rumah mereka di Desa Bonteng, Kecamatan Menganti, Gresik, Jawa Timur. Sesekali, ia juga bekerja di tempat pembuatan kue dan catering rumahan. Kedua pasangan ini pernah bekerja menjadi buruh pabrik sebelum terkena gelombang PHK massal dampak pandemi COVID-19. Bicara soal penghasilan, tentu bila digabungkan hanya bisa digunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Namun siapa sangka, putra pertama mereka mampu lolos Akademi Angkatan Laut. Bahkan kini telah menempuh tahun ketiga. Aku ingin masuk Taruna. Nah, bayangan kami untuk masuk ke militer apalagi Taruna kan butuh banyak biaya. Sempat saya sampaikan, Dek, ayah ibu nggak punya uang. Dia bilang gini, ya percaya kakak, sekarang nggak ada gitu-gituan, insya Allah kakak bisa. Ya udah kalau itu maumu, ayo sama ibu, cuma bisa doakan Le. Alhamdulillah, kalau nggak salah dia ada di peringkat 9 besar Taruna AAL. Naufal adalah anak bangsa yang nantinya akan menjadi ujung tombak pertahanan bangsa dan negara. Sebagai kawah candra di muka, membentuk calon perwira TNI Angkatan Laut, Akademi Angkatan Laut bertanggung jawab mendidik dan menempa para taruna. Seperti semboyan yang tertulis dari lambang mereka, yaitu Re Dharma Santi, yang berarti malu berbuat celah. Namun kini perubahan zaman menjadi tantangan tersendiri. Para taruna Angkatan 69 merupakan generasi yang lahir di tahun 2001-2002. Besar di era digital membuat wawasan mereka terhadap teknologi berbasis internet jauh lebih maju dibanding generasi pendahulunya. Pak Gubernur, kita kan tahu bahwa anak-anak ini merupakan generasi milenial ya. Betul. Angkatan 69. Betul. Banyak sekali mungkin perbedaan dengan generasi Bapak dahulu. Iya. Apa perbedaannya Pak dalam mendidik mereka? Iya. Kita akan dihadapkan kepada generasi milenial yang lebih cepat keingintahuan terhadap sesuatu hal. Namun tugas kita ini harus membimbing kepada arah yang benar. Karena ini kita di militer, maka kita bisa memanfaatkan kemampuannya itu kepada hal yang positif yang dibutuhkan untuk tugas pokok nantinya. Ya. Nah Pak, tadi saya ketika berkunjung ke KRI Bima Suci, saya melihat 3 tiang, tanggap, tanggungan training dinas, dan ternyata menjadi citra dari TNI Angkatan Laut, khususnya Akademi Angkatan Laut. Apa makna dari tanggap tanggungan training dinas itu? Ya, ciri dari tanggap tanggungan dan training dinas itu adalah penilaian terhadap para taruna yang ditinjau dari tanggap. Tanggap itu tanggap
artinya akademi ya. Sedangkan tangguhan itu masalah mental juang ya, dan transkinasi itu adalah kekuatan atau kemampuan fisik, memiliki jiwa militansi yang tinggi dan memiliki kekuatan atau kemampuan fisik yang tangguh. Yang ditunggu-tunggu tiba. Sesaat lagi, KRI Bimasuci akan bertolak dari dermaga Koarmada 2 Surabaya, memulai pelayaran 91 hari, mengarungi samudera menuju Singapura, Malaysia, dan Australia. Melindungi kita. Pagi, sampai Pak, Sesaat lagi, KRI Bimasuci akan bertolak dari dermaga Koarmada 2 Surabaya, memulai pelayaran 91 hari, mengarungi samudera menuju Singapura, Malaysia, dan Australia. Persiapan embarkasi terakhir akan segera tuntas. Seluruh logistik dan kelengkapan pelayaran telah aman tersimpan di lambung kapal. Ikuti semua aturan yang ada di kapal, karena kamu nanti akan menjadi orang yang membuat aturan itu. Jelas ya? Jelas ya, Pak? Ini adalah merupakan misi latihan melaksanakan program latihan dari Taruna Taruna tingkat 4 Angkatan Laut. Disini juga membawa misi diplomasi negara, mewakili Indonesia, mengenalkan budaya Indonesia, mengenalkan Taruna Indonesia ataupun Angkatan Laut Indonesia kepada negara-negara sahabat. Dalam ini mereka akan mengunjungi Singapura, kemudian ke Sabah, Malaysia, kemudian akan menuju ke Australia. Para taruna pun bersiap melakukan parade roll. Para taruna menaiki tiang kapal dari mulai yang terendah hingga yang tertinggi. Peluit pelepasan telah dibunyikan. Jangkar ditarik, tali dilepaskan. KRI Bimasuci perlahan bergerak. Di atas kapal, parade roll para taruna dimulai. Parade roll adalah tradisi yang dilakukan kapal-kapal layar tiang tinggi di seluruh dunia setiap bertolak atau bersandar di pelabuhan untuk pertama kalinya. Marching band para taruna memeriahkan atraksi. Sementara itu di dermaga, para orang tua taruna melepas buah hati mereka, termasuk Purwono. Doa dan harapan dipanjatkan agar sang anak bisa menyelesaikan pelayaran dan kembali dengan selamat.
Oh, senang banget lah Mas. Nggak pernah kepikiran di pikiran kami kalau anak saya bisa di atas kapal Bimasuci. Itu kajian seperti ini. Ada rasa khawatir nggak selama 91 hari itu Pak? Sebagai orang tua sih wajar lah kita ada rasa khawatir gitu. Apalagi ini juga anak pertama saya tadinya. Tapi ya karena dia sudah tekad kuat apa yakin dia yakinkan orang tuanya bahwa saya kan baik-baik aja ya. Perlahan, Bimasuci mengarung laut lepas. Beragam rasa berkecamuk di dada. Petualangan apa yang akan kami alami nanti? Filsuf Tiongkok Lao Tse pernah berkata, perjalanan ribuan mil dimulai dengan satu langkah. Ini baru permulaan. Tentunya banyak pengalaman menarik yang akan ditemui. Tapi untuk kali ini, izinkan kami beristirahat. Sampai bertemu minggu depan. Tentunya masih di 91 hari pelayaran Bimasuci.